Yo, selamat datang di channel Wipa Media dengan program pertama kita yang berjudul Sharing Season. Gak mau tahu. Lo harus tahu. Dengan gue, Bro and Dogs. Oke bang. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa nyalain loncengnya biar kita terus berkembang ya. Biar bisa hidup. Bentar, itu yang mau nanya tuh. Mau nanya apa lu? Apa lu? Bang. Apa? Sharing season itu apa sih, Bang? Tolong dijelaskan. Oke, sharing season itu tempat kita berbagi ya. Yang lo nggak tahu, tapi lo harus tahu. Menurut lo nggak penting, tapi ini penting buat lo. Apa aja kita bongkar di sini. Yang itu bisa bikin kita maju dan bermotivasi. Motivasi, betul. Kita butuh itu. Iyalah. Kita butuh itu. Dengar-dengar Itu kemarin tujuan. nih lagi musim-musim belanja nih ya, sampai ngebludak itu di sana. Rame banget ya. Malum kan orang-orang membutuhkan passion. Gitu Oh kan. iya. Lagi haus hiburan Haus kali ya. hiburan. Apalagi di masa pandemi. Nah, itu. Kebetulan Kita buat temen-temen nih, kita kebetulan akan mendatangkan bintang tamu sih. bukan bintang tamu, seorang wirausahawan. Kat. Nah, oke, kebetulan kita akan kedatangan seorang tamu, bukan tamu sih, seorang wirausahawan yang emang masih muda dan jago kayaknya di pasarnya ya. Oke, kita panggil siapa dong? Ebik. Nabi, Alhamdulillah sehat. apa kabar Bi? Alhamdulillah sehat. Bi, gua kan belum tahu nih ya, Iya. nama lu gitu kan. Iya. Kalau di dunia pasar atau dunia usaha lu biasa dipanggil Ebi Sneaker. Ya. Coba nama asli itu siapa sih? Nama asli lu? Kalau nama asli itu Febri Andiko. Cuman kebiasaan dari kecil atau dari teman-teman rumah itu banyaknya Ebi. Nah, untuk kayak Ebi Sneaker itu sebenarnya tahun 2016 itu nama itu akun jual itu bukan Ebi Sneaker, Ya. tapi VN Sneaker. Oke. Nah, Bentar. Iya. PN itu artinya apa? Nah, untuk VN itu kan tadinya singkatan, tapi setelah kan ibaratnya polos ya. Oke, Waktu oke, 2016 itu karena bikin akun, sekedar bikin akun, Iya. karena belum dipikirkan untuk jangka panjang. Iya. Nah, melihat referensi beberapa ada usahawan itu banyak yang menggunakan nama. Nah, untuk yang sneakernya itu sebenarnya target inti penjualannya itu sneaker. Nah, Iya. supaya simpel dan gampang diingat sama orang, dibuatlah nama Ebi Sneaker gitu. Oke. Terus selain di sneaker lu masih ada usaha yang lain gitu? Untuk usaha itu sebenarnya bergelut di usaha itu udah banyak ya. Contohnya kayak di jasa, terus di produk. Ya. Cuman namanya usaha ada yang mempunyai nilai profit tinggi, Ya. ada yang tenggelam, ya namanya Nah, usaha iya. beda-beda. Jadi ibaratnya gini sih, prinsip gue itu selama lagi masih muda, selama bisa mau berjalan mau enggak, yang penting gue coba dulu. Ibaratnya rasa penasaran itu mendingan lagi muda daripada Ya, betul. nanti udah lanjut usia mau Tua, kayak mau ya. menikah Ya, dan ya. udah punya keluarga itu Ya, pasti ya. pengambilan keputusannya pasti berat. Nah, Oh, selagi ya. muda, yang ada di kepala, yang ada di depan pasti disikat, mau jalan mau enggak pasti disikat dulu aja. Oke, mantap. Sebuah motivasi juga ya buat kalian semua. Jangan takut sama usaha-usaha yang kita lanjutin, yang kita jalanin. Kalau itu emang baik ke depannya, jangan pernah ragu, tetap optimis dan tetap di jalannya. Loh. Ebi. Ebi kan berarti Ebi bergelut di mempunyai keinginan untuk usaha itu dari zaman sekolah. Apa emang udah keturunan dari siapa gitu? Oke, karena emang tren-tren sepatu ini pasti di kalangan muda lah. Iya. Karena emang mungkin tua, peminatnya pasti kurang lah. Pertamanya itu mau melakukan usaha itu karena punya keinginan. Ya. Keinginan. Waktu Pastilah. SMA itu banyak teman-teman yang mempunyai motor Vespa. Ya. Nah, di situ punya keinginan pengen beli motor Vespa karena waktu itu motor Vespa itu harganya ada yang 1,5 juta, ada Iya, yang 2 juta. iya, iya. Nah, di situ ngumpulin uang selama 2 bulan,
dengan menjualkan produk orang tua dan saudara dapat keuntungan selama 2 bulan itu untuk beli Vespa. Nah mungkin dari situ karena udah punya Vespa, jadi ibaratnya udah ada kebutuhan untuk servis, untuk ibaratnya anak muda pengen motornya biar rapi dan keren. Berarti lu emang punya dasar jualan ya dari muda banget ya. Orang Ya, tua mungkin mungkin ya. semua kalau menurut gua sih gini, semua yang dilahirkan itu mempunyai bakat dan kemampuan sama. Cuman untuk ibaratnya lebih kelihatan nilainya itu mungkin dari masing-masing karena kan tergantung individualnya. Ada yang menyerapnya secara bekerja contohnya, ada yang pemikir. Ibaratnya kerja itu ada 3 lah, kerja tenaga, terus kerja cerdas dan kerja pakai hati. Ada 3. Seperti itu. Kayaknya 3-tiganya lu borong tuh. Tergantung situasi dan kondisi ya. Tergantung situasi dan kondisi. Ebi, untuk bergelut di bidang usaha apa yang sedang Ebi geluti dari awal Ebi usaha sampai sekarang? Dari awal usaha itu yang digeluti itu sebenarnya banyak. Cuman sekarang ini kurang lebih udah 4 tahun lebih yang difokuskan, yang dinomor satukan itu di pakaian second ya. Terutama di sepatu pun hanya di brand Converse gitu. Bentar, Adi sneaker itu sepatunya juga dari second kan? Second. Berawal tapi tahun 2017 itu masih berawal main yang baru-baru. Karena sulitnya mencari stok dikarenakan beberapa hal, terus melihat peluang di secondan masih belum terlalu booming seperti sekarang. Ya ngambillah second gitu. Berarti lu pernah nyiptain pasar sendiri dong? Kalau untuk nyiptain pasar jelas ya, setiap akun di sosial media itu pasti karena gini, apa yang kita jual, maksudnya apa yang kita jual itu kita menjual produk second, yang dimana marketnya itu enggak secara umum, tapi kita harus membentuk pasar tersebut. Membentuk pasar tersebut itu bisa menggunakan, kalau dulu itu masih memanfaatkan orang-orang terdekat. Tapi kalau untuk sekarang itu karena beberapa aplikasi sosial media sudah menerapkan kayak iklan, nah mungkin bisa lebih cepat karena secara otomatis akan terbentuk begitu. Karena emang pasar sekarang lebih mudah melalui jaringan sosial ya, daripada melalui secara langsung dan menghemat biaya juga kayaknya. Jelas. Kalau menghemat biaya itu tergantung akun masing-masing ya. Dikarenakan gini, ada beberapa orang yang menggunakannya secara organik, ada yang beberapa orang menggunakannya gini, nyari uang tapi dipancing dengan uang. Contohnya dia mengadakan giveaway, endorse dan konten bersponsor, otomatis itu banyak pancingan. Nah, bakar uangnya besar. Begitu. Makin seru aja nih kawan-kawan. Jangan pernah lepas ya dari obrolan kita, stay tune terus, pantangin terus, pokoknya yang kesampaian ini ilmu juga buat kita semua. Terus selanjutnya mau aneh apa lagi? Ada yang mau nanya? Berarti yang tadi itu termasuk sistem penjualannya? Sistem penjualan itu kalau tadi itu termasuk masuk juga sih sistem penjualan. Karena ibaratnya mengambilnya secara online. Secara offline itu ya sekitar 20%, tapi 80% secara online. Nah, kalau untuk sistem penjualannya itu sekarang itu kan lebih mudah ya. Kalau dulu ibaratnya transfer ke kita atau untuk mempermudah jangkauan yang dekat itu bisa COD. Tapi untuk sekarang udah ada, kita kalau yang pembelinya ragu bisa melalui e-commerce. Boleh sebutin contoh melalui Rekber ya, rekening bersama seperti kayak Tokopedia gitu. Tit. Soalnya begini, tapi e-commerce itu tuh sangat membantu kita ya. Maksudnya gini, membantu itu. Saat yang usianya di bawah 17 tahun, otomatis dia tidak mempunyai ATM. Rekening ya. Jadi pembayarannya itu bisa melalui Alfamart, Indomart dan lain-lain. Jangan lupa tit lagi. Yang kita. Berarti untuk pembeli banyaknya dari customer-customernya dari online gitu ya, pembelinya enggak?
80% dari plan. Tapi 80%. saya pernah tahu katanya buka store juga ya? Iya. Sempat buka store itu sempat di tahun 2019 dan sampai 2020. Pokoknya toko itu tutup pas awal pandemi. Wah, Berarti pandemi ini benar-benar berpengaruh ya, Bi ya? Berpengaruh. Kenapa berpengaruh gini? Ibaratnya kita punya dua pilihan. Nah, yang tadinya ada biaya anggaran untuk sewa toko. Iya. Nah, itu gimana caranya sewa toko tersebut kita alokasikan ke yang lain. Oke, nih gua mau minta tips nih sama si Ebi. Ya, Gimana caranya menghadapi pandemi ini lo masih bisa selesat seperti kayak sekarang? Nah, kalau untuk menghadapi pandemi ini banyak beberapa cara. Sebenarnya intinya kan memutarkan uang ya, maksudnya namanya uang kalau didiemin secara personal gitu disimpan aja pasti ada kebutuhan A, B, C. Iya, betul. Nah, kalau gue ibaratnya memutarkan uang tersebut dengan usaha enggak fokus di sneaker ya, karena kan gini, kenapa nggak di sneaker? Di sneaker itu udah permintaan menurun karena ibaratnya yang tadinya kerja ada yang dirumahkan, ya terus yang tadinya sekolah diliburkan, jadi ibaratnya permintaan pasar tuh menurun. Oke. Nah, habis itu uang itu dialokasikan untuk gue bikin produknya itu yang sederhana. Jadi ibaratnya sebelum bikin produk itu pun kita risetnya itu contohnya kayak berapa sih harga yang kira-kira gampang didapati oleh masyarakat agar produk ini cepat lakunya. Nah, di situ kita membuat boxer karena rata-rata orang pada di rumah. Oh, lu lari ke boxer dulu. Lari ke boxer untuk mengalokasikan uang yang biaya sewa toko tadi ke boxer, terus penjualannya secara di drop point di berbagai titik di teman-teman. Ya, kita pokoknya dari teman-teman terdekat yang support tentunya. Terus gua mau nanya nih, boleh? apa sih keunikan dari sneaker yang lu jual? Rata-rata lu jual kan seperti ini ya? Ya. Gua pengen tahu keunikannya, kalau enggak keaslian dari sebuah sepatu ini kan ada original, pasti ada yang KW-nya lah. Ya. Yang gua dengar sih ada BNIB, ada seperti itulah. Ya, tapi gua pengen tahu yang ori itu seperti apa. Langsung. Sebenarnya menurut gua pribadi ya, sepatu itu cuma ada dua. Satu original dan dua palsu. Ya. Jadi ibaratnya kalau kayak KW Super, Grand Ori dan lain-lain itu palsu. Jadi ibaratnya produk-produknya cuma dua, original dan palsu. Cuma gimmick aja, cara penjualan mereka aja. Penjualan. Nah, kalau untuk sepatu original, terutama Converse itu ya, ini kita ngebahas secara umum. Iya. Yang benar-benar secara umum. Yang emang nggak tahu nih harus tahu nih, dengerin ya. Yang nggak tahu harus tahu. Maksudnya secara umum itu kan sering juga nih sebelumnya, maaf juga kalau ada kesalahan mohon dikoreksi gitu kan, maksudnya ini sama-sama berbagi ya, sharing karena sharing. Kita nggak ngerasa paling benar, tapi ini dapat berbagi. manusia. Kalau ada yang salah komen aja ya. Kalau ada yang salah silahkan dikasih masukan. Iya. Contohnya kalau sepatu original itu nomor satu itu udah jelas kelihatan dari materialnya ya. Iya. Maksudnya material itu seperti uppernya, midsole, mencakup keseluruhan. Oke. Nah, kalau untuk Converse sendiri itu sebenarnya kalau ini kan yang termasuk Converse kolaborasi sama Stussy ya. Yang Crocs Skin. Yang Crocs Skin. Yang ini yang gua tahu juga ini ada warnanya itu ada hitam, merah sama ini violet ungu ini. Keunikan dari ini ngebahas yang ini dulu ya. Maksudnya selagi gua megang sepatu ini, terus selagi gua tahu nilai lebihnya dari sepatu ini sekalian gitu. Sepatu ini tuh kolaborasi dengan Stussy. Yang dimana Stussy udah brand besar lah gitu kan, apalagi dengan Converse. Terus ditambah lagi keunikannya untuk sepatu ini tuh dia menggunakan clear sole. Clear sole itu menurut gua di sepatu Converse itu kalau udah clear sole gini tuh mempunyai nilai yang ada filosofinya besar lah. Punya nilai yang besar lah. Kalau menurut gua pribadi ya, contohnya kan ada juga yang kayak sama John Varvatos. Ada juga dengan yang seniman-seniman lain gitu, kayak yang DRU juga kalau nggak salah ada. Nah, ini kan unik. Ini kan ibaratnya es sebelah, tapi kalau disatuin gini, maaf. Nah, dia kelihatan logonya. Oh iya, baru tahu
baru tahu bro. Cuma di sharing season ini gua tahu dari orangnya. Dan gua mau nanya juga nih, pernah ada penjualan harga fantastis nggak sih selama lu usaha di bidang sneakers ini? Kalau untuk fantastis itu, kalau untuk second hand itu sebenarnya gini sih simpelnya. Second hand itu kadang-kadang barangnya itu cuman terbatas lah Iya, ya. terbatas. Apalagi yang kayak kolaborasi gitu. Jadi ibaratnya saat kita punya, misalnya kita punya ini, sepatu ini. Iya. Ini size-nya misalnya 42. Iya. Nah, calon customer kita tuh size-nya 42, dia Iya. suka dengan harga ini. Iya. Mau harga ini lumayan Iya. di atas harga retail, Iya. walaupun second tapi harganya di atas harga retail. Walaupun di atas harga aslinya ya. Ya, itu Bisa. masih bisa keluar. Masih bisa Iya keluar. sebenarnya. Masih berani lah dia. Masih berani kalau untuk Berani second hand banget. kayak kolaborasi contoh Karena seperti emang ini. kayaknya sepatu sneakers ini udah termasuk hobi juga ya buat koleksi kayaknya. Iya. Kalau yang biasa dikoleksi itu ya beda-beda ya. Iya. Cuman rata-rata orang yang koleksi itu yang kayak sepatu yang kolaborasi. Oke ya. Terus yang kayak kolaborasi itu kan ada yang seniman, ada yang sesama brand Iya. dan Punya lain-lain. ketertarikan sendiri lah dia. Ya, punya nilai tersendiri. Iya. Karena ibaratnya dua brand dijadiin satu kan Iya. merupakan nilai yang sangat besar. Iya, betul sekali, betul. Emang Converse sering ngadain banyak banyak kolaborasi ya. Kolaborasi. Untuk pengalaman mencari supplier nih. Oh. Jadi, Untuk pengalaman mencari supplier itu ini juga sekalian berbagi aja ya. Nah, Soalnya kan maksudnya yang kayak yang gua lihat semenjak pandemi ini banyak yang mulai usaha second gitu. Cuman kalau bisa belinya itu yang cocok dulu sama pribadi masing-masing. Maksudnya gini, saat lu punya feeling produk ini laku, ya lu ambil, lu bisa jual di atasnya. Jangan sampai ibaratnya beli langsung banyak, karena ibaratnya resikonya pun besar. Besar, ya. Soalnya kalau yang kayak gini kan kita harus membuat pasar. oh iya. Iya. Rata-rata orang langsung beli banyak, terus nanti susah ngejual, yang ada rugi kan kasihan. Iya. Mendingan ngelihat sepatu A cocok, kira-kira bisa di up harganya, ambil. Mendingan kayak gitu. Sistemnya ibaratnya kalau gua pribadi ngebahasanya itu nyangkul. Nyangkul Oke. itu bisa secara online ataupun Iya, offline. iya. Bukan yang gua gini ya. Berarti Iya. itu sebuah salah satu skill dagang ya. Ya. Soalnya ibaratnya kalau sekarang gini, second hand, pasarnya itu kan nggak umum. Iya. Kita yang bentuk, kita yang buat. Iya. Jadi ya harus pinter-pinter meminimalisir dan memanajemen keuangan Iya, ya. betul Begitu sih. juga. Karena emang di bawah owner masih ada orang-orang yang harus kita Nah. perjuangkan juga ya. Kayak teman-teman dan Iya. tim itu kan harus kita perhatikan juga. Ya, untuk event pastinya dong. Nah, Untuk event apa aja nih? event Kayaknya apa banyak aja nih dengar-dengar misalkan. Ebis Sneaker tuh sering banget ya. Iya. Kalau untuk event itu sebenarnya lebih seringnya itu ikut event Bogor Thrift Market ya. Ini Bogor salah Thrift satu Bajunya. ya, Bogor Thrift Bogor Market, Thrift catat Bogor Thrift Market. Jadi Bogor Thrift Market ini merupakan suatu wadah ya, yang Iya. dimana ibaratnya seller-seller second itu bisa berjualan secara bareng-bareng sambil menjalin silaturahmi Iya, tentunya. betul. Jadi di Bogor Thrift Market itu sellernya itu enggak hanya Bogor, saat event itu ada seller dari Jakarta, ada dari Bandung, ada dari Iya. Oh, tidak Palembang. hanya dari Bogor Iya, ya. jadi Bogor ini juga mengundang beberapa rekan dari Iya. daerah-daerah lain gitu. Mungkin buat teman-teman yang punya usaha sama seperti Ebi Ya. bisa ikut gabung langsung. Nah, di bisa. Bogor Thrift Market. Bisa ikut kumpul di Bogor Ikut Thrift kumpul. Market. Jadi ibaratnya Sharing-sharing gitu ya. nggak harus jualan juga sih Iya. saat ada kumpul atau silaturahmi, datang aja dulu nggak apa-apa. Iya. Gitu. Berarti gue Karena mau kita nanya juga. membangun kekeluargaan. Gitu. Mau nanya juga nih, selama lu jualan, pemasaran lu lebih banyak konsumen daerah mana sih? Maksudnya antara misalkan contohnya ya Bogor sama Jakarta tuh. Bogor, apa Jakarta atau Atau juga ada yang di luar sana, Jawa, di jauh Jawa, gitu. Ini suatu pertanyaan yang unik ya. Maksudnya unik tuh gini. Kalau di online itu, ini pun gue juga sedikit kadang-kadang mikir, kok begini ya? Jadi gini kalau online itu. Begini Jadi gimana? Gua Iya, nggak jadi tahu gini. kalau ngerti. Ini Jadi, ya. jadi ibaratnya gini, saat ada pembeli, misalnya ada pembeli dari Jawa Timur, Iya. misal dari Malang. Oke. Nah, seminggu itu tuh yang dari Malang tuh bisa sampai 3-5 orang. Iya. Nggak tahu karena
jangkauan dari aplikasi Iya. media sosial tersebut Iya. atau dari kitanya yang iklannya gitu ya. Iya. Terus untuk penjualan itu sebenarnya lebih besar itu kalau gua pribadi itu masih di Pulau Jawa sih. Iya. Tapi ngirim juga ke luar pulau kayak ke Papua, Sulawesi. Papua sampai. Papua juga Sampai. sampai. Gila. Amazing, bro. Amazing. Itulah. Sorry. Gua paksa nih buat bongkar rahasianya. sorry ya. Jadi ibaratnya online itu sangat membantunya gitu. Kita bisa menjangkau seluruh daerah Indonesia itu bisa kita jangkau. Yang di Papua itu contohnya dulu pembelinya itu dari Nabire. Di daerah Nabire itu. Nabire ya. Ya kalau nggak salah dari Nabire. Maksudnya gini, Jauh juga, nih jauh. nilai poin utamanya juga ibaratnya sepatu secondnya harga 350.000 nih. Ya. Ya. Nah, ongkos kirimnya itu bisa 120, tapi dia tetap mau beli. Itu kan udah merupakan Oh, iya. nilai yang Iya. sangat besar gitu. Nah, kembali lagi. Iya. Sebuah sepatu itu emang kalau emang udah pas dan cocok buat yang pembelinya, kalau enggak dia punya ketertarikan tersendiri, pasti apapun dilakukan lah, disikat. Mungkin ada tips gak buat Tips. menjaga akun gitu agar akunnya kan Kata banyak Roya nih, kayaknya, dengar banyak- pernah kebobo ya? Ya, enggak gini Bi, banyak kan orang juga belum tahu nih tentang akun yang udah besar, Ya. tiba-tiba ada yang hack atau gimana, kan bisa Ebi kasih tahu mungkin dengan pengalaman Ebi Ya. mungkin. Kalau untuk pengalaman gua pribadi untuk akun jualan ya, yang terutama itu kita harus ibaratnya mengamankan apa sih ya bahasa yang di akun itu mengamankan autentifikasi ya kalau nggak salah. Iya. Nah ibaratnya dari akun tersebut kita cantumin, kita sambungkan ke Akun lainnya. email, Email. satu, Iya. terus ke nomor telepon yang aktif, Iya. dua. Jadi saat ada di mana yang mencoba masuk itu ada notifikasinya. Iya. Dan saat saat akun tersebut mencurigakan bisa langsung kita ambil alih Ya, kembali. bisa diproteksi Iya, langsung ya. proteksi langsung. Berarti itu ada sebuah keanehan yang nggak biasa. Kita harus sadar dari situnya. Oke, Itu Bi. sangat penting itu. Ini ada sedikit pertanyaan nih dari Boleh. warganet. Boleh, Ada boleh. pertanyaan. Ada banyak sebenarnya pertanyaannya ada banyak. Ya, boleh. Karena waktunya sedikit, Ya, boleh. kita ambil beberapa aja Ebi. Ebi. Apa Ebri Untuk lah? pertanyaan pertama Ya, dari silakan. ari.prmn, semua berawal dari hobi atau kebetulan ekonomi? Tolong dijawab atau dijelaskan. Kang Ebi. Jujur, kalau untuk usaha itu ibaratnya emang dari hati ya, Iya. keinginan. Tapi kalau untuk di secondan itu berawal dari hobi dulu. Hobi. Saat kita pakai barang second, terus awal itu temen nawar, kita jual. Temen nawar, kita jual. Nah di situ melihat peluang. Maksudnya gini, saat ada kesempatan, kenapa nggak kita coba dulu Iya. gitu kan? Berarti kita jadi pembeli dulu ya dulu. Iya, kita Baru sebagai jadi- user juga. Iya, sebagai user. user. Pengguna juga. Tolong Ya. dibacakan untuk pertanyaan kedua. Oke, dari Ya, underscore. apa aja. Pertanyaan kedua dari @yan_ae. Ya. Bagaimana kondisi keuntungan dan kerugian di masa pandemi? Kalau namanya usaha udah pastilah rugi dan untung gitu ya. Gini sih, kalau gua pribadi saat pandemi ini yang penting masih bisa bertahan itu udah alhamdulillah. Iya, betul. Selebihnya Betul. bonus gua anggapnya gitu. Iya. Yang penting gua udah masih di titik pertahanan lah. Betul. Jangan Oke, sampai stabil ya, ibarat stabil jangan ya. sampai ini. Stabil dan Ya. jalan ya. intinya. Satu lagi, Dok. Satu lagi ya. Dari @muktie. Awal mula terbentuknya Ebi Sneaker dan keluh kesahnya dong Kak katanya. Tadi Gimana, kan gimana? kita sedikit dijelaskan nih. Awal mula terbentuknya Awal mula Ebri Sneaker terbentuknya nih. Ebri Sneaker Dan keluh kesahnya keluh apa aja kesahnya nih? dong, pasti Lu dong. pernah pasti lalu yang namanya usaha Iya, nggak pasti pasti. ngerasain Siap. down lah. Ini apa? Ini apa ini? Oh enak. Oh, iya. Ibaratnya awal mulanya ya. Awal mulanya ya berawal dari hobi, terus mempunyai modal minim, cuman niat dan konsisten, alhamdulillah berputar. Nah untuk keluh kesahnya itu namanya dalam usaha pasti jelas kita kayak kita beli barang terus gak nyampe Iya. contohnya. Nah makanya itu tadi ada kan diceritain juga untuk mencari supplier. Iya, iya. Jadi jangan asal Asal ngelihat. nafsu kita Nah lihat kalau untuk gitu second ya. itu jangan ngelihat murah, Iya, lu betul. ngelihat murah langsung Iya. lu ambil gitu. Iya. Soalnya
resikonya pun besar. Mendingan iya benar-benar. Minta referensi dulu ke teman-teman terdekat atau yang bisa diajak sharing gitu, baru ngambil keputusan. Jangan nafsu, pengen usaha, punya modal langsung beli bread aja, nanti yang ada langsung habis. Iya, Bagus sekali. Terima kasih ya buat Kang Ebi. Mungkin ada sedikit motivasi Nih buat teman-teman semua yang mau usaha tapi modal minim atau bahkan nggak punya modal lah ibaratnya. Kalau untuk tips itu sekarang kalau mau usaha itu yang penting konsisten, niat. Karena sekarang tuh usaha itu menurut gue yang zaman sekarang itu bisa dilakukan dengan modal. Kalau untuk online ya bisa dimodal, asal kalian punya kuota kalian udah bisa usaha. Sekarang banyak produk di e-commerce, bisa kalian minta izin untuk dijual kembali, nanti keuntungannya Anda bisa beli untuk sendiri. Yang penting jangan malas, jangan gengsi. Kalau udah malas gengsi, ya terusin sama rebahan. Selamat datang, siap-siap selamat datang terpurukan. Terima kasih ya buat Ebi udah menyempatkan waktunya untuk datang dan mau di tengah kesibukannya Ebi saat ini. Terima kasih juga untuk ilmu yang sudah diberikan buat kita semua dan terutama untuk teman-teman yang menonton nih. Semoga menjadi motivasi untuk semua agar tidak takut untuk memulai wirausaha. Ya, Karena emang tanpa modal, benar kata modal kayaknya bisa. Ya, tanpa modal pun bisa. Sekian dari kami, sampai ketemu lagi di sharing season berikutnya. Gak mau tahu, lo harus tahu. Oke.